Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhihiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Unicoms TV yang sangat saya hormati dan banggakan, kita telah masuk dan tiba di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa atasmu oleh Allah, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum kita, agar kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, sejalan dengan kalimat takwa, Ramadan itu salah satu fungsi utamanya adalah membentuk ketakwaan, sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Ramadan ini menjadi kawah candra di muka kita, menjadi wahana bagi kita untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, dan juga upaya untuk menjadi lebih baik sebagai seorang pribadi yang Islami, pribadi yang Indonesiawi kalau kita orang Indonesia. Bagaimana kita kemudian bermanfaat bagi sekitar dan khalayak. Berpuasa di bulan Ramadan sebagai salah satu ibadah yang paling utama di bulan Ramadan, itu harus mampu kemudian menjadikan kita tidak hanya bersih secara batiniah, secara rohaniah, bagaimana kita makin dekat secara vertikal kepada Allah, tapi menjadikan kita lebih dekat secara horizontal kepada sesama. Bagaimana kita menjadi lebih empati, menjadikan kita lebih perhatian kepada masalah-masalah umat, masalah-masalah sesama yang ada di sekitar kita. Para pemirsa Unicoms TV yang sangat saya hormati dan banggakan, beribadah Ramadan itu harus mampu kemudian menjadikan kita memiliki kesalehan sosial. Tidak hanya kesalehan vertikal kepada Allah, tidak hanya vertikal ke atas kepada Sang Maha Pencipta, tapi bagaimana kita memiliki kesalehan sosial. Tujuan dari beribadah tentunya itu sebetulnya. Tidak hanya kemudian menjadikan kita sebagai seorang insan yang beriman, bertakwa kepada Allah, tapi makna iman dan takwa itu kemudian termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana beribadah puasa di bulan Ramadan itu menjadikan kita berbagi dengan sesama dengan mudah. Ketika kita memiliki kelebihan harta, kelebihan makanan bahkan, yang itu yang paling dibutuhkan oleh orang yang berpuasa, kita bisa berbagi kepada mereka. Kita bisa berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan berbuka di masjid, di musola, dan sebagainya, di panti asuhan. Kemudian juga bagaimana kita berbagi juga di kala sahur. Berbagi juga di kala orang-orang membutuhkan asupan makanan awal untuk kemudian beribadah puasa. Karena pada dasarnya berpuasa itu inti terdalamnya juga adalah menjadikan kita bertakwa, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mau berbagi dengan yang membutuhkan. Permasalahannya, berpuasa, beribadah Ramadan di tahun ini, sepertinya kita masih belum lepas secara utuh, bahkan masih berada dalam proses awal untuk keluar dari pandemi COVID-19 atau Corona. Nah, ini yang menentukan kemudian pemerintah dan juga aparat yang terkait bagaimana kita beribadah di kala pandemi. Tapi agama kita, Islam, ada dalil usul fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bagaimana menghindari sebuah keburukan itu lebih utama atau lebih baik daripada mendatangkan sebuah kebaikan. Ini yang kemudian menjadikan fikih kita itu lebih fleksibel di masa pandemi ini, sejalan dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah berdasarkan dari himbauan, pendapat para ulama, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari MUI, bahwa beribadah puasa di bulan Ramadan
saat ini di tengah pandemi ada cara-cara khusus juga. Bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan, seringkali mencuci tangan ya dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian menjaga kebersihan diri pribadi, menggunakan masker, menjauhi kerumunan yang terlampau banyak dan membahayakan, serta kemudian mengurangi mobilitas yang terlampau sering ke tempat-tempat atau ke daerah yang memang tidak kita ketahui seperti apa kondisinya. Nah, beribadah di kala pandemi di bulan Ramadan tahun ini, saya rasa mungkin sudah lebih longgar dibanding yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap kita harus selalu berupaya untuk kemudian mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Karena apa? Maqasidus syar'iyah atau tujuan agama itu hadir, tujuan syariah itu hadir, tidak melulu hanya untuk beribadah sebetulnya, yang sifatnya vertikal atau horizontal tadi, tapi juga beribadah atau beragama, itu juga kita berniat untuk melindungi jiwa dan kemanusiaan. Selain jelas yang pertama menegakkan agama, maqasidus syar'iyah kita adalah yang kedua menyelamatkan jiwa atau manusia. Nah, di kala pandemi ini kan kita punya cara dan juga treatment khusus yang sudah digariskan oleh pemerintah. Bagaimana kita kemudian melaksanakan protokol kesehatan tersebut agar kebertakwaan kita yang kita hasilkan dari Ramadan kita tahun ini, takwa kita betul-betul menunjukkan kita juga menjadi insan atau manusia yang taat kepada peraturan dari pemerintah kita, dari ulil amri yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menyelamatkan jiwa juga jadi tujuan utama dari beragama. Dengan selamatnya jiwa dari terpaparnya penyakit yang memang membahayakan manusia dan sekitar, kita juga akan bisa menyelamatkan harta. Dengan menyelamatkan harta, kita akan bisa menyelamatkan kesejahteraan kita sebagai manusia, individu, pribadi, kelompok, dan masyarakat. Dengan mampu untuk menyelamatkan harta, kita juga akan mampu untuk menyelamatkan kesejahteraan kita dan anak keturunan kita ke depan. Jadi, tujuan beragama, tujuan berpuasa, beribadah Ramadan, menjadikan kita insan yang bertakwa, itu harus kita kontekstualisasikan juga dalam kondisi kekinian kita. Bagaimana beribadah di kala pandemi, dengan tetap mengikuti anjuran, himbauan, dan protokol kesehatan dari pemerintah yang sudah disepakati, diiyakan oleh para ulama, baik dari NU, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan ini membawa kebaikan bagi sesama, menjadikan kita insan yang bertakwa dan meningkat selalu terus-menerus, dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan yang sudah lepas dari corona, dari pandemi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.